Halo semua, Alfa di sini. Jadi saya di sini mau menjelaskan mengenai salah satu tokoh sosiologi dengan teorinya, yaitu Peter Michael Blau. Sebelum itu, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori sosiologi modern dan dibuat oleh kelompok 8 dengan anggota sebagai berikut. Oke, kita kembali ke Peter Michael Blau. Ia lahir di Wina, Austria, tanggal 7 Februari 1918 dan pada tahun 1939 ia bermigrasi ke Amerika dan menjadi warga negara Amerika pada tahun 1943. Tetapi sebelum itu, ia menjadi sarjana muda pada tahun 1942 di universitas yang tidak terlalu terkenal, yaitu Amherst College. Pendidikannya terhenti sejenak karena terjadinya Perang Dunia II, dan ia menjalani dinas militer di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan berhasil mendapatkan medali bintang perunggu. Setelah perang usai, ia kembali ke bangku kuliah dan menyelesaikan pendidikannya dengan diraihnya gelar doktor dari Universitas Columbia pada tahun 1952. Kemudian, ia pindah untuk mengajar di Universitas Chicago pada tahun 1953 sampai dengan tahun 1970. Pada tahun 1970, ia kembali ke Universitas Columbia di mana ia melanjutkan mengajar sampai tahun 1988. Dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2000, ia mengajar sebagai profesor di Universitas Carolina Utara. Blau meninggal dunia pada tanggal 12 Maret tahun 2002. Jadi itu tadi profil pendidikan Peter Michael Blau. Lanjut, salah satu teori Blau yang terkenal adalah teori pertukaran sosial. Blau mengembangkan sebuah teori pertukaran yang menggabungkan tingkah laku sosial dasar manusia dengan struktur masyarakat yang lebih luas, yakni antara kelompok, organisasi, atau negara. Ia ingin memusatkan perhatiannya pada pemahaman struktur sosial yang lebih luas berdasarkan analisa proses-proses sosial yang terjadi pada relasi-relasi di antara individu. Kajian Blau memahami struktur sosial pada tingkatan analisis proses sosial yang mengatur hubungan antara individu dan kelompok. Tepatnya, menginvestigasi bagaimana kehidupan sosial yang terorganisasi sedemikian rupa sebagai sebuah struktur kompleks hubungan antara manusia. Kajian ini berbeda dengan Humas yang hanya menitikberatkan teori pertukaran sosial pada relasi antar individu, menjadi lebih luas antara individu dan kelompok oleh Blau. Konsep Blau tentang pertukaran sosial terbatas kepada tingkah laku yang mendatangkan imbalan, yakni tingkah laku yang akan berhenti jika ia berasumsi bahwa tidak bakal terdapat imbalan lagi. Imbalan yang dipertukarkan bisa bersifat intrinsik seperti cinta, afeksi, dan penghargaan, dapat pula bersifat ekstrinsik seperti uang ataupun barang-barang material lainnya. Apabila suatu kelompok di dalam asosiasi itu membutuhkan sesuatu dari kelompok lain, tetapi tidak mungkin mengembalikannya dalam imbalan yang seimbang, maka terdapat 4 kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, mereka dapat memaksa orang lain untuk menolongnya. Yang kedua, mereka mencari dari sumber yang lain sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ketiga, mereka dapat bertahan dan hidup tanpa memperoleh apa yang mereka butuhkan itu. Dan yang keempat, mereka dapat takluk kepada orang-orang lain yang memberikan bantuan kepada mereka. Blau menyatakan bahwa terdapat 4 langkah berurutan, mulai dari pertukaran antara pribadi ke struktur sosial hingga ke perubahan sosial. Yang pertama, pertukaran atau transaksi antar individu. Yang kedua, diferensiasi status dan kekuasaan. Yang ketiga, legitimasi. Yang keempat, oposisi dan perubahan. Pertukaran sosial menjadi dasar terjadinya dan terus berlangsungnya interaksi sosial. Antar individu ataupun antar kelompok saling melakukan interaksi dalam hubungan sosialnya. Selain itu, pertukaran sosial juga mendorong terjadinya integrasi dengan cara menciptakan kepercayaan, diferensiasi, mendorong konformitas atau persetujuan, dan nilai-nilai kolektif dalam masyarakat. Dalam pertukaran sosial, kekuasaan lahir dari situasi ketika individu tergantung pada sesuatu yang diberikan oleh individu lain, dan nilai sesuatu itu menjadi nilai yang lebih tinggi dari nilai pertukaran yang ia tawarkan. Sederhananya, hubungan pertukaran adalah dasar lahirnya ketidaksetaraan kemampuan, sehingga melahirkan kekuasaan bagi yang memilikinya. Kekuasaan semakin besar ketika individu atau kelompok penyedia sesuatu berhasil memonopolinya, sehingga nilai sesuatu itu menjadi sangat tinggi bagi individu atau kelompok yang lain. Kekuasaan diakui ketika proses pertukaran sosial menguntungkan semua pihak. Pengakuan terhadap kekuasaan ini menciptakan legitimasi bagi individu atau kelompok sebagai nilai bersama yang dipatuhi. Sebaliknya, apabila kekuasaan gagal menjamin terjadinya pertukaran sosial yang fair atau saling menguntungkan, maka lahirlah oposisi yang menentang kekuasaan tersebut. Jadi itu tadi penjelasan singkat mengenai Peter Michael Blau dengan teorinya, yaitu teori pertukaran sosial. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Alfa, sampai jumpa kembali di lain waktu.